Halo rekan-rekan SDM semua, bersama saya Anton Chandra dalam Klinik SDM. Ya, setelah kita membahas satu persatu di episode-episode sebelumnya tentang divisi atau subdivisi daripada HRD itu sendiri, kita telah membahas sebelumnya tentang rekrutmen. Bagaimana rekrutmen yang baik itu seperti apa, serta tanggung jawabnya seperti apa. Kemudian kita juga telah membahas tentang industrial relation gitu, apa itu IR, fungsinya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa gitu. Dan kemudian juga kita telah membahas tentang training development dan ada juga general affair. Nah, tibalah untuk episode ini saya akan sedikit sharing tentang apa itu compensation and benefit. Compensation benefit mungkin familiar disingkat dengan komben gitu. Mungkin untuk teman-teman atau rekan-rekan yang non HR, non HRD cukup asing ya gitu. Apa sih komben itu gitu. Tapi kalau misalkan saya sebut payroll atau gaji, wah sepertinya gaji. Nah, itu dia. Mungkin lebih familiar daripada kata kompensasi atau kata benefit itu. Ya, saya jelaskan dulu mungkin ya. Compensation benefit atau komben ini salah satu dari subdivisi dalam HRD atau Human Resource Department di suatu perusahaan. Pada dasarnya kompensasi adalah imbalan yang berupa uang yang diberikan kepada pekerja atau karyawan terhadap hasil kerjanya gitu. Ini termasuk dalam hubungan industrial ya gitu. Jadi pekerja memberikan kinerjanya, kemudian perusahaan memberikan kompensasi gitu, imbal baliknya gitu. Nah, kompensasi ini biasanya disebut dengan gaji gitu, karena berupa uang ya, gaji atau payroll gitu. Dalam compensation and benefit ini diatur sedemikian rupa gitu, kompensasi perihal dengan upahnya karyawan karena itu sangat-sangat berpengaruh gitu. Tidak sedikit calon karyawan atau karyawan yang menolak untuk bisa bergabung, untuk bisa bekerja lebih baik karena memang kompensasi ini tidak sesuai dengan toleransinya mereka gitu. Maka dalam suatu perusahaan memang harus benar-benar disusun dengan rapi gitu. Bahkan di setiap perusahaan, hampir di setiap perusahaan memiliki skala upah gitu, yang juga diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang ketenaga kerjaan ya. Skala upah itu diatur, tujuannya apa? Tujuannya agar kompensasinya bisa berjalan secara seimbang. Kemudian benefit. Nah, benefit ini adalah tunjangan yang diberikan di samping upah gitu. Kalau tadi kompensasi adalah upah, maka benefit adalah tunjangan yang diberikan selain upah gitu. Jadi makanya ada beberapa tunjangan gitu. Mungkin kalau teman-teman atau rekan-rekan familiar dengan tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan jabatan, tunjangan perjalanan dan lain-lain sebagainya, tunjangan komunikasi dan sebagainya gitu. Ini adalah disebut dengan benefit gitu. Jadi sudah cukup tergambarkan kompensasi itu apa, benefit apa gitu. Compensation lebih kepada upah, benefit adalah tunjangan lainnya gitu. Benefit yang jadi biasanya umumnya kan gajinya berapa, benefitnya apa aja yang didapat. Nah, itu dia gitu. Banyak hal gitu. Jadi adanya divisi atau subdivisi komben dalam HRD itu tentunya untuk menimbulkan atau menjaga keseimbangan. Diharapkan kompensasi yang diberikan, benefit yang diberikan kepada karyawan itu sesuai dengan porsinya gitu. Sesuai dengan porsinya, kemudian juga sesuai dengan budget. Jadi compensation benefit ini adalah untuk menjaga keseimbangan. Itu mungkin untuk divisi compensation benefit. Ini sangat panjang kalau misalkan digali secara dalam, sangat panjang gitu. Cara merumuskan skala upah itu seperti apa,
kemudian remunerasi itu seperti apa, belum lagi dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan seperti apa gitu, persyaratannya seperti apa. Nanti kita mudah-mudahan kita akan bahas di next video atau di next episode selanjutnya gitu. Kita hari ini atau dalam episode ini saya akan menggambarkan secara umumnya aja gitu. Jadi minimal teman-teman yang di luar praktisi HR dapat gambaran gitu. Kalau misalkan menyebut divisi komben gitu, oh komben itu apa gitu. Jadi compensation and benefit, kompensasi adalah gaji, tuh sudah cukup punya kesimpulan. Benefit apa? Benefit adalah tunjangan selain gaji gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua di rumah mempunyai kompensasi yang bagus, benefit yang bagus dari perusahaannya sehingga kehidupannya bisa sejahtera gitu. Jadi tetap terus pantengin Klinik SDM bersama saya Anton Chandra. Jangan lupa komentar kalau misalkan ada pertanyaan atau sharing yang ingin diungkapkan, dan jangan lupa juga like and subscribe. Pintem Production.